Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita belajar di bab 5 mengenai teks eksplanasi, urutan cerita menarik dalam teks eksplanasi. Nah, kompetensi dasar pengetahuan di KD 3.9 mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Ya, ini adalah pengetahuan, kemudian keterampilan meringkas isi teks eksplanasi, ya, KD 4.9. Kita akan menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, di KD 3.9 mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian peserta didik mampu menentukan informasi dari teks eksplanasi ini berupa paparan fenomena alam yang didengar atau dibaca. Contoh teks eksplanasi. Ya, bacalah teks berisi sejarah perkembangan Kabupaten Bandung, Jawa Barat di buku mata pelajaran Bahasa Indonesia di buku kalian di halaman 128 sampai 129. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi ya adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Nah, isi memaparkan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, jawaban pertanyaan mengapa merupakan uraian yang bersifat kausalitas atau hubungan sebab akibat. Jawaban pertanyaan bagaimana merupakan uraian yang bersifat kronologis atau berupa urutan proses atau urutan waktu. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi berisi peristiwa nyata atau fakta, ya, atau faktual yang bersifat ilmiah, yaitu keilmuan. Fakta dirangkai dengan pola kronologis atau urutan waktu, ataupun secara kausalitas, hubungan sebab akibat. Nah, uji kompetensi. Nah, anak-anak, di dalam uji kompetensi ini kalian akan melihat membaca cuplikan teks eksplanasi berikut ini mengenai terjadinya banjir, ya, dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor alam serta faktor manusia. Faktor alam tersebut bisa berupa curah hujan yang tinggi, letak daerah yang lebih rendah daripada permukaan laut, serta daerah yang terletak di cekungan yang dikelilingi oleh perbukitan. Sebaliknya, dari faktor manusia, yang menjadi penyebab banjir adalah kegiatan pembalakan liar atau penebangan liar dan pembuangan sampah yang dilakukan sembarangan. Nah, informasi yang terdapat di dalam teks tersebut adalah A. Banjir terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. B. Penyebab banjir adalah alam yang tidak lagi bersahabat. C. Faktor manusia adalah penyebab utama banjir. D. Perubahan iklim dunia turut memicu bencana banjir semakin meluas. Jawabannya adalah A tentunya, ya. Kita lanjutkan lagi, ya. Cuplikan teks eksplanasi berikut. Terjadinya banjir dapat disebabkan oleh dua faktor,
yakni faktor alam serta faktor manusia. Faktor alam tersebut bisa berupa curah hujan yang tinggi, letak daerah yang lebih rendah daripada permukaan laut, serta daerah yang terletak di cekungan yang dikelilingi oleh perbukitan. Sebaliknya, dari faktor manusia yang menjadi penyebab banjir adalah kegiatan pembalakan liar atau penebangan liar dan pembuangan sampah yang dilakukan sembarangan. Pertanyaan yang disesuai dengan teks tersebut adalah A. Apa yang dimaksud dengan banjir? B. Bagaimana cara mencegah banjir? C. Apa penyebab banjir? D. Mengapa faktor alam dan manusia bisa menyebabkan banjir? Ya, pertanyaan berikutnya. Petir berasal dari pemuaian udara yang cepat akibat dilalui oleh loncatan bunga api listrik. Loncatan bunga api listrik yang lebih besar terjadi pada saat awan mendung atau sedang hujan. Petir terjadi pada saat mendung atau hujan karena pada saat itu udara mengandung kadar air yang lebih tinggi dan menyebabkan daya isolasinya turun dan arus mudah mengalir. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah A. Petir terjadi saat mendung atau hujan dan terkadang pada saat cuaca panas. B. Petir berasal dari pemuaian udara yang berlangsung lambat. C. Loncatan bunga api listrik yang lebih besar terjadi pada saat awan mendung atau hujan. D. Pada saat hujan, udara mengandung kadar air lebih tinggi sehingga terjadilah rintik hujan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C, ya, yaitu loncatan bunga api listrik yang lebih besar terjadi pada saat awan mendung atau hujan. Nah, soal berikut. Pembentukan dan pengawetan suatu fosil mensyaratkan bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas organisme pengurai, aktivitas geologis kulit bumi, pelapukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju karena termineralisasi. Fosil yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Nah, isi cuplikan teks eksplanasi tersebut merupakan jawaban pertanyaan A. Apa? B. Bagaimana? C. Mengapa? Dan D. Kapan? Kira-kira apa jawabannya anak-anak? Yang paling tepat adalah B. Bagaimana? Bagian B. Meringkas teks eksplanasi. Meringkas ya disebut juga mengubah ya. Meringkas adalah mengubah bentuk uraian menjadi bentuk yang ringkas. Nah, meringkas ini tidak mengubah isi juga. Meringkas juga dimulai dengan menemukan gagasan utama atau gagasan umum tiap paragraf. Kemudian menyatukan gagasan-gagasan umum menjadi paragraf. Meringkas teks eksplanasi. Ringkasan tetap berpola kronologis atau kausalitas. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan gagasan umum tiap paragraf. Yang kedua, satukan gagasan-gagasan umum paragraf menjadi paragraf baru sesuai kesamaan topik baru. Dan yang ketiga,
lakukan penyuntingan atau editing sehingga menjadi ringkasan yang baik. Mari kita lihat bagaimana menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Ya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Sejak masa dahulu, ya, coba perhatikan. Sejak masa dahulu, para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Kemudian, mereka berhasil melihatnya melalui teleskop. Sekarang kita dapat mempelajari angkasa luar dari dekat dengan pesawat satelit dan kendaraan antariksa yang melakukan perjalanan ke planet-planet. Para astronom menemukan berbagai bukti yang luar biasa dari rahasia angkasa luar. B. Beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Bahan bakar tersebut lebih kuat dibandingkan dengan bubuk mesiu, tetapi mempunyai cara kerja yang sama. Sebagian besar pesawat luar angkasa menggunakan bahan bakar cair. Bahan ini lebih serbaguna daripada bahan padat. Di sini ada yang digarisbawahi para ahli bintang, astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Ya. Kemudian bagian B, beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Coba kita lihat di uji kompetensi, bacalah teks eksplanasi berikut. Ya, kemudian yang pertama tentukan gagasan umum, gagasan utama atau ide pokok tiap paragraf. Nah, berdasarkan gagasan-gagasan umum tiap paragraf, tuliskan ringkasan yang tepat teks eksplanasi tersebut. Nah, ini merupakan teks mengenai tanah longsor ya. Anak-anak coba dibaca dari awal hingga akhir ya dengan seksama secara keseluruhan, dan setelah kalian lihat tanah longsor ya, ini merupakan teks yang memiliki 4 paragraf ya. Kalau kita lihat di sini ya, di paragraf pertama ya, tanah longsor ya. Tanah longsor adalah peristiwa geologi karena pergerakan massa batuan. Ya. Kemudian di paragraf kedua, penyebab tanah longsor yaitu gravitasi yang mempengaruhi lereng curam. Di paragraf ketiga, tanah longsor di Indonesia umumnya akibat gempa dan hujan deras. Di paragraf keempat, proses terjadinya tanah longsor dimulai dengan meresapnya air hujan ke dalam tanah. Kemudian di paragraf yang kelima, di paragraf berikutnya, resapan air ke dalam tanah menyebabkan tanah bergerak keluar lereng. Paragraf berikutnya, tanah longsor menimbulkan kerugian besar. Ya. Dan di paragraf berikutnya, sangat jarang orang bisa menyelamatkan diri saat tanah longsor. Dan yang berikutnya adalah korban selamat dari tanah longsor biasanya mengalami trauma. Ya. Coba perhatikan gagasan umum tiap paragraf tadi. Ya, di paragraf pertama, ya, tanah longsor adalah peristiwa geologi karena pergerakan massa batuan. Ya. Kemudian gagasan umum di paragraf kedua, penyebab tanah longsor yaitu gravitasi yang mempengaruhi lereng curam. Dan di paragraf 3, tanah longsor di Indonesia umumnya akibat gempa dan hujan deras. Kemudian di paragraf 4, proses terjadinya tanah longsor dimulai dengan meresapnya air hujan ke dalam tanah. Yang kelima, resapan air ke dalam tanah
menyebabkan tanah bergerak keluar lereng. Kemudian paragraf berikutnya di paragraf ke-7, ya ke-6, tanah longsor menimbulkan kerugian besar. Sangat jarang orang bisa menyelamatkan diri saat tanah longsor. Di paragraf ke-8, korban selamat dari tanah longsor biasanya mengalami trauma. Penilaian harian tertulis di KD 3.9 dan 4.9. Menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Judul teks Perlawanan Ulama Pejuang atau Pangeran Diponegoro. Sumbernya dari buku Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Halaman 140 sampai halaman 143. Gagasan umum tiap paragraf. Ya, yang pertama, tahun 1825, Belanda ingin menyambung dan memperlebar jalan melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Gagasan umum di paragraf kedua, pancang-pancang yang dipasang suruhan Belanda dicabuti oleh orang suruhan Pangeran Diponegoro. Rumah Pangeran Diponegoro diserang dan dikepung. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro bertekad melawan Belanda untuk menegakkan kemerdekaan dan keadilan. Dan yang keempat, perjuangan Pangeran Diponegoro mendapat simpati luas. Dan yang kelima, Pangeran Diponegoro menggunakan sistem gerilya dalam peperangannya. Dan yang keenam, Pangeran Diponegoro memindahkan pusat pertahanannya ke Daksa dan menetapkan Pleret sebagai pusat negara. Yang ketujuh, usaha untuk memperkuat pertahanan di Pleret cukup efektif. Yang kedelapan, bulan Oktober 1826, pasukan Pangeran Diponegoro mendapat kemenangan di Gawok, tetapi beliau terluka. Dan yang kesembilan, 17 November 1826, Pangeran Diponegoro kembali mengadakan perlawanan terhadap Belanda dan baru berhenti pada 10 Oktober 1827. Yang ke-10, Pangeran Diponegoro mendirikan keraton di Sambirata sebagai pusat negara baru. Yang ke-11, 21 September 1829, Belanda menawarkan hadiah kepada yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro. Yang ke-12, sejak lahir tahun 1828, kedudukan Pangeran Diponegoro makin sulit. Yang ke-13, 16 Oktober 1828, Sentot dan pasukannya terpaksa menyerah kepada Belanda. Yang ke-14, pasukan tahun 1830, Belanda menawarkan perundingan kepada Pangeran Diponegoro. Dan yang ke-15, 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro menerima tawaran perundingan dan menyampaikan syarat. Dan yang ke-16, Jenderal de Kock menolak syarat dan menangkap Pangeran Diponegoro, lalu membuangnya ke tempat pengasingan hingga wafat. Yang pertama, tahun 1825, Belanda ingin menyambung dan memperlebar jalan melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Begitulah yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian yang keempat juga di sini sampai yang ketujuh. Kedelapan, kesembilan, kita lihat mengenai menelaah isi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di KD 3.10, menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Yang pertama, isi teks eksplanasi.
Isi teks eksplanasi merupakan paparan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena. Jawaban pertanyaan mengapa, uraian bersifat kausalitas atau sebab akibat. Jawaban pertanyaan bagaimana, yaitu uraian bersifat kronologis, urutan proses, atau urutan waktu. Yang kedua, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi bisa dibagi atas identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, ulasan, kemudian dari rangkaian kejadian dibagi menjadi kausalitas dan kronologis. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Yang kedua, rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat. Dan yang ketiga adalah ulasan atau interpretasi. Bagian 3, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi dibagi atas yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga, sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Dan yang keempat, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Penggunaan konjungsi kausalitas. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebang liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak pengusahaan hutan atau HPH dalam melakukan reboisasi. Nah, di sini jelas sekali menunjukkan hubungan konjungsi kausalitas, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Penebang liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan. Jadi kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak pengusahaan hutan atau HPH. Di sini contoh penggunaan konjungsi kausalitas. Coba perhatikan, disebabkan, akibat, diakibatkan. Penggunaan konjungsi kronologis. Berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wiragunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Kriapyak atau Bojongasih, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung. Dekat muaranya yaitu Sungai Citarum, nama Krapyak kemudian berganti menjadi Citerep. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Gempa yang terjadi di dalam perut bumi akan mengakibatkan munculnya tekanan ke arah vertikal sehingga dasar lautan akan naik dan turun dalam rentang waktu yang singkat. Hal ini kemudian akan memicu ketidakseimbangan pada air lautan yang kemudian terdorong menjadi gelombang besar yang bergerak mencapai wilayah daratan. Ini merupakan penggunaan konjungsi kronologis, kronologis peristiwa, Kemudian, akan memicu ketidakseimbangan pada air lautan. Kemudian berikutnya adalah penggunaan kata-kata teknis. Terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Banyak pemuda atau pasangan muda yang dulu bekerja di kota seperti Denpasar, Sanur, atau Kute, kemudian memilih pulang ke kampung. Pasalnya, krisis akibat terpuruknya pariwisata itu
tidak hanya dirasakan industri pariwisata, tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan. Ya, penggunaan kata-kata teknis di sini industri pariwisata, sektor pertanian, kerajinan tangan, dan peternakan. Jadi kata-kata yang bergaris bawah merupakan kata-kata teknik sektor usaha dan bidang ekonomi. Menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua. Adapun definisi yang disepakati banyak orang adalah tsunami merupakan bencana alam yang disebabkan oleh naiknya gelombang laut ke daratan dengan kecepatan yang tinggi akibat adanya gempa yang berpusat di bawah lautan. Gempa tersebut bisa saja diakibatkan oleh tanah yang longsor, lempeng yang bergeser, atau gunung Merapi yang mengalami erupsi serta meteor yang jatuh di lautan. Bencana ini biasanya terjadi apabila besarnya gempa melebihi 7 skala Richter. Tsunami ini cukup berbahaya, utamanya bagi mereka yang bermukim di daerah pantai. Dengan kekuatan besar, ia akan menyapu apa saja yang dilewatinya. Bencana ini ya merupakan kata benda yang merujuk pada fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya ini ya. Kemudian coba lihat tsunami ya. Bencana ini yaitu tsunami. Iya, ya. Kemudian tsunami ini, ya. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai teks eksplanasi bagian pertama. Semoga bermanfaat. Terima kasih.